Apapun keadaan kita saat ini, apapun yang kita alamin, itu nggak akan mempengaruhi sukacita kita dalam Tuhan. Amin. Amin rekan-rekan semuanya. Amin. Halo. Amin Kak. Amin, ada sukacita. Halo semuanya. Amin. Oke, thank you buat responnya. Jadi saya mau ajak semuanya untuk silahkan on cam, karena saya kangen lihat muka-muka kalian. Saya pengen lihat muka-muka kalian yang bersukacita. Saya mau lihat, kita nggak bisa ketemu secara offline, tapi setidaknya kita bisa saling bertatap muka via Zoom, via online. Oke, bagi yang belum on cam, silahkan on cam. Ambil posisi ternyaman, ambil posisi terbaik untuk datang sama Tuhan. Oke, bagi yang belum on cam silahkan on cam, karena nggak enak ya kami sendiri di sini on cam seperti itu. Oke, saya mau ngajak setiap kita untuk bangkit berdiri semuanya yang ada di tempat ini maupun yang ada via Zoom. Saya mau ajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan sukacita kita dalam Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita mau katakan sama Tuhan, sungai sukacitamu Tuhan. Yes Tuhan, sukacita kami hanya pada Engkau Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Yuk menari. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan lagi ya, sungai sukacitamu Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Yuk menari sama Tuhan. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir, yes Tuhan. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam kegelapanku. Yes Tuhan. Mengayomimu Tuhan di dalam sukacita. Sebab apa? Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan lagi, sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke, tetap sukacita, amin. Jadi keadaan kita yang sekarang nggak boleh membatasi setiap kita. Meskipun harus pakai masker untuk bernyanyi dan segala macam seperti itu, nggak mengurangi sedikit pun sukacita kita dalam Tuhan. Amin. Selanjutnya ada yang ingin bersaksi atau ingin berbagi kesaksian selama di rumah seperti apa, entah apa yang sedang dialamin sama Tuhan, entah apa yang sedang diajarin sama Tuhan. Silakan bagi yang ingin kesaksian. Ada yang ingin kesaksian? Dipersilahkan bagi yang ingin kesaksian. Terserah mau cerita tentang apa, atau saya sedang mengalami ini dan segala macam, kayak gitu. Apalagi
di yang terjadi saat ini. Mungkin kita lebih banyak di rumah, atau karena kita lebih banyak di rumah, apa yang kita lakukan, kita mau sharing, kita mau berbagi, dipersilahkan bagi rekan-rekan yang ingin berbagi. Ada yang ingin kesaksian, yang di tempat ini maupun yang ada di Zoom? Ada yang ingin kesaksian? Oke, kalau tidak ada, saya mau berbagi sedikit apa yang sedang saya alamin akhir-akhir ini, apa yang sedang Tuhan ajarkan bagi saya. Akhir-akhir ini, sebelumnya shalom semuanya. Itu kata kunci ya, Pastor. Shalom semuanya. Saya mau berbagi seperti ini, tentang apa yang terjadi saat ini sih, seperti itu. Tentang COVID ya, kayak gitu. Apalagi saya inilah kayak gitu, sempat yang namanya takut kayak itu, bukan takut gimana banget sih kayak gitu, cuman saya sempat yang kayak, nanti kalau rekan saya sakit seperti ini, saya takut kayak gitu, saya takut nanti ketular ke saya kayak gitu, saya takut itu gejala dari COVID dan segala macam kayak gitu. Dan kekhawatiran itu ada, seperti itu, ketakutan ada. Tapi satu hal yang Tuhan mau ajarkan sama saya seperti itu. Tuhan bilang seperti ini, takut wajar, khawatir wajar, tapi satu, jangan takut, ketakutanmu itu lebih besar daripada saya di dalam kamu, kayak gitu. Bahkan Tuhan bilang seperti ini, harusnya kamu bukan lagi yang takut, bukan lagi ketakutan itu ambil bagian dalam hidupmu, tapi kamu harus mengambil bagian untuk berjaga-jaga, untuk berdoa, seperti itu. Bukan menyepelekan kayak gitu, enggak sama sekali, kita enggak boleh menyepelekan tentang apa yang terjadi saat ini, seperti itu. Tapi Tuhan bilang ke saya, itulah kesempatan, itulah harusnya setiap kita yang ada di rumah, kita kan lebih banyak di rumah tuh kayak itu. Itulah kita harus yang namanya semakin lebih lagi membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Semakin lebih lagi bergantung sama Tuhan. Karena di luar Tuhan kita itu nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Di luar Tuhan kita nggak dapat nggak ada artinya lah kayak gitu. Mau kita stok masker sebanyak mungkin, hand sanitizer kita mandiin kayak gitu. Tapi kalau kita nggak menyerahkan hidup kita sama Tuhan, ya sama aja kayak gitu. Semuanya sia-sia kayak gitu. Tapi kalau kita mematuhi protokol kesehatan kayak gitu, terus datang sama Tuhan, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, ya kita juga pasti Tuhan jagain kayak gitu. Apapun yang terjadi bisa kayak itu, segala sesuatunya bisa terjadi. Tapi satu kayak itu, segala sesuatunya bisa berubah. Tapi satu, kasih Tuhan itu tidak pernah berubah bagi setiap kita. Jadi setiap kita yang misalnya ketakutannya itu naik banget, kayak gitu, kekhawatirannya naik banget, ayo setiap kita semakin koreksi diri kita lagi. Tuhan, saya mau menyerahkan hidup saya kayak itu. Bukan lagi kita di keseharian kita itu megangin HP, terus scroll-scroll IG, Facebook, TikTok, dan segalanya kayak gitu dari pagi sampai ketemu pagi. Tapi ayo setiap kita kayak itu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini saatnya, ini waktunya kita membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Terima kasih. Selanjutnya saya mau ajak setiap kita, untuk merenungkan lagu. Kita harus nyanyikan dengan setiap liriknya itu kita harus maknai. Ambil posisi ternyaman, ambil posisi terbaik untuk datang sama Tuhan. Berikan hati yang seutuhnya datang sama Tuhan. Berikan hati yang benar untuk datang sama Tuhan. Silakan engkau ingin berkata apapun kepada Tuhan. Silakan engkau curahkan seluruh isi hatimu kepada Tuhan. Silakan engkau berikan yang terbaik dengan Tuhan. Bahkan engkau ingin menangis, engkau ingin membela apa yang sedang terjadi. Engkau ingin membela keluargamu. Engkau ingin semakin lebih lagi datang sama Tuhan. Mari setiap kita menyembah Tuhan. Engkau yang sedang bersedih, engkau yang sedang capek, engkau yang sedang lesu, engkau yang sedang butuh pertolongan, engkau yang sedang butuh kekuatan,
Semuanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Kita tidak menemukan jawaban di dalam manusia, tetapi kita temukan semuanya hanya di dalam Tuhan. Mari setiap kita datang sama Tuhan dengan segala kerinduan isi hati kita, dengan hati yang benar kita datang sama Tuhan, bukan dari hati yang biasa-biasa. Jangan engkau egois datang sama Tuhan dengan hati yang biasa-biasa. Coba engkau lihat dirimu, engkau lihat sekitarmu. Apa yang sedang terjadi, Tuhan mau taruhkan sesuatu dalam setiap kita. Jangan engkau datang dengan biasa-biasa, jangan engkau datang dari awal sampai akhir tidak ada yang engkau dapatin. Ya, katakan musim akan berganti Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah Tuhan, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara aja Tuhan pelihara, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan lagi yuk, musim akan selalu berganti Tuhan. Musim akan selalu berganti. Yes Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan dengan iman, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Yes, Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolong.
Mari setiap engkau datang sama Tuhan. Mari setiap kita datang sama Tuhan. Mari kita merenungkan setiap kasih Tuhan bagi setiap kita. Tuhan terlalu baik untuk setiap kita. Tuhan begitu sangat mengasihi setiap kita. Sebagaimana kita tidak setia, Allah tetap setia. Sebagaimana Tuhan selalu menjaga setiap kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, segala sesuatunya atas seizin Tuhan. Bahkan sehelai rambut kita itu tidak akan terjatuh kalau bukan karena seizin Tuhan. Begitu dahsyatnya kasih Tuhan bagi setiap kita. Mari engkau yang hadir saat ini, masihkah engkau punya hati yang biasa-biasa datang sama Tuhan? Masihkah engkau datang dengan hati yang biasa-biasa datang sama Tuhan? Saat engkau sudah tahu, saat engkau sudah mengerti bahwa begitu besar kasih Allah buat setiap kita, dimanapun setiap kita berada, Tuhan selalu jagai. Tidak ada alasan lagi untuk setiap kita untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang biasa-biasa. Tidak ada alasan buat setiap kita untuk datang dengan hati yang tidak menyembah Tuhan. Mari setiap kita belajar menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Yes, Tuhan. Yesusku dahsyat, kami sembah Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Mari kita katakan betapa dahsyat Engkau Tuhan dalam setiap kami Tuhan. Katakan lagi betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya. Tergoyahkan Tuhan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, yes Tuhan.
Katakan lagi dengan sungguh-sungguh betapa dahsyat Engkau Tuhan. Katakan lagi dengan sungguh-sungguh Tuhan, ku sembah Engkau Tuhan. Bergoncang Tuhan, tak akan tergoyahkan Tuhan setiap kami Bapa. Tak tergoyahkan, Kau tetap Padamu Tuhan kami berseru Tuhan, apapun keadaan kami Tuhan, apapun keadaan di sekitar kami Tuhan, kami katakan Tuhan, Engkau baik Bapakku, Engkau baik bagi setiap kami Tuhan.
Apapun yang kami alami Tuhan, kami mengatakan bahwa Engkau baik Bapakku. Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Apapun yang terjadi, ya Allahku, dunia bisa bergoncang, dunia bisa tergoncang, tapi iman kami tetap teguh dalam Yesus. Kami menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, kerajaan yang tak tergoncangkan. Kami terima darimu, Yesus. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami mau berikan semuanya bagimu. Pakai setiap kami, pakai setiap kami Tuhan, pakai setiap kami ya Bapakku. Engkau yang bertata, Engkau yang bertata. Kami mau bersorak bagimu, oh Yesusku. Kami bersorak bagimu, kami bersorak bagimu, Yesus. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Bapakku. Hati kami rindu menyembah, hati kami rindu Tuhan. Kami mau katakan lagi Tuhan, betapa dahsyat Engkau bagi setiap kami Tuhan. Yesus, haleluya. Yes, Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan tak bersemi. Yes Tuhan, yes Tuhan, yes Bapakku, yes Tuhan, yes Bapa, yes Tuhan, yes Bapakku. Ya katakan lagi ya, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Yes Tuhan, yes Bapa, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Yes Bapa, Engkau memeluk setiap kami Tuhan, Engkau memeluk setiap kami Tuhan. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan tak terselami, tak terselami pikiran, tak terukur panjang setiamu.
banyak ada yang lain Tuhan. Yang lain hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia, yes Tuhan, semua berbeda, tapi Tuhan tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Katakan dengan iman, tak tergoyahkan Tuhan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Katakan lagi, sekali lagi dengan sungguh-sungguh, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Yes, Bapak, ini setiap kami Tuhan. Bapak, ini setiap kami Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, kami mau katakan Tuhan terima kasih Tuhan. Kami mau katakan Tuhan terima kasih Bapakku. Kami mau katakan Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segalanya Bapakku. Terima kasih Tuhan buat segala yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala apa yang telah Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Ini Tuhan, kami ada sampai saat ini Tuhan, kami mau katakan Tuhan terima kasih Bapakku. Kami mau berseru Tuhan, kami mau katakan terima kasih Tuhan. Kami mau katakan Tuhan Allah itu baik. Kami mau katakan Engkau terlalu baik bagi setiap kami Tuhan. Tapi kami mengalami sendiri Tuhan, dan kami berani berkata Tuhan, Engkau Allah yang sempurna bagi setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik bagi setiap kami Bapakku. Tuhan, Bapakku yang dahsyat, dunia bisa bergoncang, apapun bisa terjadi di dalam dunia ini Tuhan. Semuanya bisa berlalu Tuhan, tapi satu yang kami mau Tuhan, satu yang kami mau Bapak. Semuanya bisa Tuhan Engkau ambil dari setiap kami. Semuanya bisa Tuhan Engkau ambil dari kehidupan kami Tuhan, tapi satu yang kami mau Tuhan, ambil roh yang ada dalam setiap kami Tuhan. Jangan ambil roh yang ada dalam setiap kami Tuhan. Karena di luar Engkau Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Bahkan dalam kesendirian kami Tuhan, dalam keadaan kami yang seperti ini Tuhan, bahkan dalam keadaan bumi ini yang tidak baik-baik Tuhan, Kamu katakan Tuhan, pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau Bapakku. Kami tidak menemukan jawaban di dalam manusia Tuhan, tapi kami mencari Tuhan. Kami mencari Tuhan di dalam Engkau Bapakku. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapakku masih punya lutut untuk bertelut datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih punya lutut yang bertelut datang di hadapan-Mu Bapakku. Kami bersyukur Tuhan, kami masih punya hati untuk datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengerang di dalam doa kami Tuhan. Kami mau membela di dalam doa kami Tuhan tentang apa yang terjadi Bapakku. Apa yang terjadi saat ini Tuhan tidak akan pernah menenggelamkan setiap kami Bapakku. Apa yang terjadi saat ini Tuhan tidak akan pernah Tuhan berpengaruh untuk mengurangi iman kami Tuhan. Tapi apapun yang terjadi Tuhan, iman kami tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Iman kami tetap kokoh di dalam Engkau Bapakku. Iman kami tetap Tuhan, karena kami menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan Tuhan. Semuanya bisa tergoncangkan Tuhan. Semua yang terjadi di dalam bumi ini Tuhan, semua pasti digoncangkan Tuhan. Tapi iman kami di dalam Engkau Tuhan tidak akan pernah tergoncangkan Bapakku. Kami mau tetap di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapakku, bahkan kami berdoa Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sharing firman Bapakku. Sebentar kami akan mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan sesuatu yang luar biasa Bapakku. Kami mau katakan Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya Bapakku. Kami siapkan hati kami Tuhan.
Kami siapkan pikiran kami siapkan hati kami Tuhan untuk lebih lagi Tuhan datang di hadapan-Mu. Kami siapkan telinga kami Tuhan, telinga dengar, telinga yang dapat memahami, hati yang dapat menerima sehingga itu Tuhan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Akan Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang memberkati Tuhan, abang kami yang akan menyampaikan sharing Tuhan. Engkau yang memberkati Bang Reo Tuhan yang akan menyampaikan sharing Bapakku. Kami percaya Tuhan, apapun yang dia sampaikan Tuhan, itu benar yang dia dapatin dalam hubungan pribadinya dengan Engkau Bapakku. Itu yang dia dapatin Tuhan, itu yang ingin Engkau sampaikan Tuhan bagi setiap kami melalui Bang Reo Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala sesuatunya Tuhan, kami percaya Tuhan semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu Bapakku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bahkan kami bersyukur Bapakku buat malam hari ini Tuhan, buat rekan-rekan kami yang hadir Tuhan via Zoom Tuhan, bahkan di tempat ini. Kami mau katakan Tuhan, roh Allah yang sama ada dalam setiap kami. Roh Allah yang sama ada dalam setiap kami Tuhan. Tidak ada roh yang main-main Tuhan. Tidak ada roh yang memperbudak setiap kami Tuhan. Tidak ada roh Tuhan yang mencuri firman-Mu Bapakku. Tapi semua adalah roh Allah yang hidup dalam setiap kami. Kami mau katakan Tuhan, ini kami Tuhan, Tuhan. Kami mau katakan, ini kami Tuhan, pakai kami Bapakku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Luar biasa banget ya, Tuhan bekerja bagi setiap kita. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sharing firman. Saya persilakan buat Bang Reo. Oke, shalom semua. Shalom Bang. Shalom. Shalom, shalom. Suara saya jelas? Jelas, Bang. Jelas ya volumenya. Mas. Apa terganggu sama suara kipas? Enggak ya? Teman-teman yang di Zoom? Nggak ada Bang. Enggak, Bang. Oke. Oke, terima kasih. Siap dengarkan firman? Kalau siap, boleh kasih jempol kaki, jempol tangan. Bercanda bro. Oke, sebelum kita dengarkan firman, kita berdoa. Kita satu dalam doa yuk, kita berdoa. Tuhan, ini kami anak-anak muda-Mu, kami berkumpul malam ini. Tuhan, kami telah memuji, kami memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan hati kami, memberikan telinga kami, memberikan pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu selalu baru buat setiap kami. Tidak ada yang lebih kudus di antara kami Tuhan. Setiap kami mau belajar, kami mau punya hati yang rindu untuk terus mengenal pribadi Yesus Kristus di dalam hidup kami. Engkau yang bertahta Tuhan, Roh Kudus yang mengajari setiap kami, Roh Kudus yang memberikan kami hikmat marifat Tuhan. Buat apa yang kami dengar, kami tolak semua pekerjaan iblis Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ajari kami biarlah hati, telinga seorang murid itu Tuhan ada pada setiap kami. Sekalipun Tuhan saat ini kami sendiri Tuhan, tak ada yang memperhatikan kami Tuhan. Tapi kami mau belajar untuk punya sikap hati yang benar untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami percaya firman-Mu yang mengubah hidup setiap kami. Amin. Oke, semua apa kabar? Saya, karena di sini kami ada beberapa orang, jadi saya pakai masker ya teman-teman. Mudah-mudahan suaranya tetap jelas di tempat teman-teman. Oke. Saya perhatikan di Zoom walaupun kita nggak banyak, ya kan? Tapi inilah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang setia. Amin. Oke.
Tolong nggak ada meja. Oke teman-teman, apa yang saya bagikan ini saya juga lagi hidupin. Gitu. Saya juga lagi berjuang untuk hidup di dalamnya. Saya percaya setiap kita sampai Tuhan memanggil, ya kan? Asik. Sampai Tuhan memanggil, selama kita masih ada di dunia ini, selama kita masih berpijak, saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang mau terus membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Jadi membangun hubungan dengan Tuhan itu nggak ada kata pensiun gitu. Mau dalam keadaan apapun, mau bagaimanapun situasi saat ini, di tengah ketidakjelasan mungkin ya, di tengah ketidakpastian kapan selesai semua musibah ini, ya kan? Terlepas apakah COVID konspirasi atau enggak ya, ya kan? Terlepas apakah COVID-19 konspirasi atau enggak, tapi mau apapun keadaan dunia saat ini, satu yang harus kita pegang, kita harus tetap terus membangun hubungan dengan Tuhan. Mau apapun keadaan teman-teman, tetap harus membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Oke, mudah-mudahan saya nggak belibet-libet menjelaskannya. Yang saya mau bagikan tentang hubungan gitu, hubungan setiap kita dengan Allah gitu. Dan percaya ya teman-teman, selalu sering saya bilang kalau keselamatan itu, keselamatan yang saya terima maupun keselamatan yang teman-teman terima, bukan hanya sekedar supaya kita masuk surga gitu. Tapi dengan kematian Yesus, hubungan kita dengan Allah kembali dipulihkan. Jadi nggak sekedar, jadi jangan sampai mindset kita, oke, saya berhenti hanya sekedar masuk surga gitu. Sebenarnya terima Yesus itu besar gitu pengertiannya. Bukan hanya sekedar teman-teman masuk surga, tapi bagaimana hidup kita diubah gitu teman-teman. Jadi kematian Yesus bukan hanya menjamin saya dan teman-teman masuk surga gitu, tetapi bagaimana kematian Yesus menjadi awal pemulihan kita dengan Allah Bapa gitu. Jadi setiap kita, hubungan setiap kita dipulihkan. Jadi setiap kita yang tadinya nggak layak menjadi layak, setiap kita yang tadinya nggak bisa menghampiri Bapa jadi bisa karena darah Kristus di dalam kita, darah Kristus tercurah bagi kita gitu. Dan kita mau belajar sedikit bagaimana sih hubungan Allah dengan manusia sebelum manusia jatuh dalam dosa ya. Buka Kejadian 2 yuk, ayat 19 sampai 20. Jadi Kejadian 2 ayat 19 sampai 20. Ada yang mau baca di Zoom buat kita? Kejadian 2 ayat 19 sampai 20. Gak ada yang di Zoom, gak ada yang mau. Ini berkat loh. Oke, kalau enggak ada, saya yang bacakan untuk kita ya. Jadi ayat ini ya, menceritakan bagaimana sih hubungan Allah dengan manusia sebelum manusia jatuh dalam dosa. Kejadian 2 ayat 19 sampai 20 dibilang seperti ini. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan.
tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Oke, sebelum di sini teman-teman tahu kan Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 gitu, tentang berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita percaya, saya percaya, dan saya nggak tahu teman-teman. Saya percaya gambar dan rupa Allah itu bukan tentang apa yang kelihatan ya kan. Teman-teman juga pasti sudah sering dengar, itu tentang karakter. Nah, di Kejadian 1 ayat 28 bilang Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini tentang otoritas gitu teman-teman, tentang kuasa, Apa hubungannya di kejadian 2 ayat 19 sampai 20? Yang saya mengerti teman-teman, bahwa Allah memberikan kuasa itu kepada Adam gitu. Jadi kalau dibilang di situ kan, jadi gini, jadi yang mengasih nama semua hewan dan semua tumbuhan itu Adam. Jadi bukan Allah gitu. Jadi Adam lihat itu monyet, dia bilang itu monyet, ya nama hewan itu monyet gitu kan. Adam lihat tumbuhan itu durian, dia mau kasih nama itu durian, ya itu durian. Itu tentang kuasa gitu teman-teman. Jadi hubungan Allah dengan manusia sebelum manusia jatuh dalam dosa, bahwa manusia diperlakukan seperti Allah gitu. Jadi manusia punya kuasa gitu. Jadi Adam yang kasih nama semua hewan, Adam yang kasih nama semua tumbuhan. Dan itu nggak mungkin kalau dia nggak punya kuasa gitu. Itu nggak mungkin kalau Adam tidak diberikan Allah kuasa gitu. Dari mana Adam tahu nama-nama hewan? Apa dia ngarang gitu kan? Tapi kita percaya ada kuasa, ada roh yang sama gitu. Jadi sebelum Adam jatuh dalam dosa, ada roh yang sama yang tinggal di dalam Adam gitu. Kalian bayangin aja gitu, kalau ketika Adam dibentuk, terus Tuhan mengembuskan napas kehidupan, orang pertama yang dilihat Adam penciptanya sendiri gitu. Jadi bisa bayangin ya, jadi misalnya saya ini Adam, Tuhan hembuskan, saya bisa buka mata saya dan saya lihat itu Allah gitu. Allah yang menciptakan saya gitu. Jadi Allah itu hadir gitu. Maksud saya gitu. Allah itu hadir gitu. Jadi enggak apa ya bahasanya? Enggak seperti kita saat ini, hadirat Tuhan nyata enggak ya? Gitu. Hadirat Tuhan benar enggak ya? Adam gitu. Jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia punya kuasa yang 11-12 ya. Kalau Allah Maha Kuasa, kita kan dibilang di Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah, bertambah banyak dan berkuasalah, taklukkanlah bumi. Kita jadi yang berkuasa, bukan maha kuasa ya. Kita yang jadi kita berkuasa, bukan maha kuasa. Gitu. Jadi hubungan yang seperti ini, teman-teman. Hubungan manusia dengan Allah sebelum manusia jatuh dalam dosa. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, teman-teman juga tahu ceritanya. Ini cerita sekolah minggu. Yang enggak sekolah minggu, dengar cerita ini dari mana? Kejadian 2 ayat 16. Kejadian 2 ayat 16. Ini cerita tentang manusia jatuh dalam dosa. Sampai 17. Saya bacanya biar cepat. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Pas saya membaca ini, yang jadi pertanyaan saya,
dalam hati saya, apa yang mati? Gitu kan. Apa yang mati ketika manusia jatuh dalam dosa? Uh, Teman-teman tahu ceritanya kalau ketika Adam dan Hawa makan buah itu, mereka nggak mati, mereka tahu mereka telanjang, ya kan? Mereka tahu mereka telanjang. Jadi bukan mati secara jasmani, tapi apa? Ya kalau tadi saya bilang Allah memberi kuasa yang sama seperti Allah gitu. Jadi ada memberi nama, ya itu sudah nama hewan itu. Kuasa ini yang hilang gitu. Ini dari perenungan saya ya, kuasa ini. Jadi Adam dan Hawa nggak punya kuasa lagi gitu. Jadi kalau teman-teman tahu kan ketika mereka sudah makan buah itu, terus mereka tahu Allah hadir di taman, mereka takutnya karena mereka telanjang gitu. Dan saya renungin, mati yang seperti apa gitu. Mati yang kehilangan, sama seperti Yesus ketika di Taman Getsemani dia bilang kan seperti mau mati rasanya. Itulah keadaan teman-teman ketika kita terpisah dari Allah. Dosa, kan kalau di Roma dibilang semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Di Roma berapa itu? Ada yang tahu? Nanti dapat hadiah dari Kak Nopi. Roma 8 ayat berapa itu? Jadi semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Gitu. Nah itu yang mati, yang saya renungin ya, itu yang mati di dalam kita ketika kita jatuh dalam dosa. Bahkan Yesus saja bisa bilang seperti mau mati rasanya. Gitu. Tapi dia nggak berdosa, gitu kan? Nah kita keadaan manusia setelah jatuh dalam dosa, gitu. Itu yang saya renungin, mati yang seperti itu kita kehilangan kuasa yang Tuhan berikan kepada Adam, kita kehilangan itu gitu. Makanya kalau teman-teman baca terus cerita tentang kejadian, bagaimana akhirnya Adam dan Hawa diusir kan bahasanya kan diusir dari taman Eden gitu. Tapi pun Allah gini, karena kasihnya Allah kan tetap setia dengan mereka, setia dengan Adam dan Hawa. Allah singkirkan Taman Eden ya kan, jadi nggak ada cerita lagi tentang Taman Eden. Bagaimana cerita di Alkitab ya tentang Adam dan Hawa dan keturunannya yang penuh dengan dosa. Gitu. Jadi kita punya kuasa teman-teman. Jadi teman-teman, kematian Yesus bukan hanya supaya kita masuk surga, tapi ada hubungan yang pulih. Makanya saya bilang tadi di awal, saya percaya bahwa setiap kita harus terus mengejar hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Tidak ada kata pensiun teman-teman. Tidak ada kata pensiun membangun hubungan dengan Tuhan. Sampai kapanpun, mau keadaan dunia kayak gini, saya bilang tadi, kita harus terus mau membangun hubungan dengan Tuhan. Saya nggak bisa kasih, karena nggak ada formulanya bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan. Mau teman-teman belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, it's okay gitu, it's okay. Tapi teman-teman, ya namanya kita membangun hubungan secara pribadi, ya bagaimana teman-teman secara pribadi menikmati hubungan yang teman-teman bangun dengan Tuhan. Gitu. Jadi kita kehilangan kuasa, kita kehilangan otoritas, gitu. Ketika kita jatuh dalam dosa. Nah, kematian Yesus mau mengembalikan ini, teman-teman. Yang saya mengerti ya, selain keselamatan itu menjamin kita masuk surga. Jadi keselamatan itu juga membuat kita hubungan kita dengan Allah kembali pulih, supaya otoritas, kuasa, bagaimana Allah memperlakukan Adam sejak semula, supaya seperti itu kita dengan Tuhan. Sampai sini paham? Saya sampai 8:30 ya. Oke gitu. Nah, ada cerita yang menarik gitu teman-teman. Kalau teman-teman baca di Kejadian gitu. Jadi ketika keturunan Adam jatuh dalam dosa, ada cerita tentang Nuh kan, teman-teman tahu cerita Nuh. Jadi Nuh, siapa Nuh? Tukang pentol? Kejadian 6 ayat 8 sampai 9.
Oke, saya yang baca ya. Kejadian 6 ayat 8 sampai 9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi kalau teman-teman baca di sebelumnya, manusia jatuh dalam dosa. Sampai ada firman yang bilang Tuhan menyesal. Tuhan menyesal menciptakan manusia. Jadi ya karena Tuhan menyesal, Tuhan mau menghukum manusia dengan air bah gitu kan. Tapi ada Nuh. Gitu, ada Nuh. Nah, Nuh mendapat kasih karunia Allah gitu. Dan dia hidup tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nah, maksud saya itu coba teman-teman renungkan gitu. Ini juga yang saya renungkan di hidup saya. Pernah dengar nggak firman Tuhan yang bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Pernahkah teman-teman yang di rekan-rekan yang di Zoom? Bukan kamu yang memilih aku. Nah, itu juga yang terjadi pada Nuh gitu. Tuhan yang memilih Nuh. Nah, yang saya renung itu gini, sama kayak keadaan kita saat ini. Terlepas lagi dari corona konspirasi atau apa. Tapi ketika ada satu manusia saja gitu, satu orang saja yang hidupnya bergaul, yang hidupnya yang punya hubungan dengan intim dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti sampaikan apa maksud semua ini terjadi. Sama seperti Nuh gitu kan. Ketika semua manusia hidupnya penuh dengan dosa, tapi Tuhan dapati Nuh kalau hidupnya berkenan gitu. Hidupnya tidak bercela, Nuh orang yang benar gitu. Kalau teman-teman tahu ceritanya yang dibilang selama saya baca hanya Nuh yang dibilang hidup benar dan tidak bercela. Tetapi teman-teman tahu kan kalau ceritanya yang diselamatkan bukan hanya Nuh, tapi Tuhan suruh Nuh, istri, anak dan menantu-menantunya. Karena hidup satu orang yang tidak bercela, seisi keluarganya diselamatkan. Bagaimana dengan kita gitu teman-teman? Makanya hubungan itu sangat penting supaya kita mengerti kehendak Allah. Saya belajar sampai hari ini. Kenapa Tuhan pilih saya di antara keluarga saya? Gitu. Mungkin teman-teman juga seperti itu gitu. Nggak tahu ya latar belakang keluarganya teman-teman, apakah memang hidup dalam firman? Oh, jadi keluarga Kristen yang radikal gitu. Tapi mungkin ada keluarga yang mungkin kita dari latar belakang keluarga yang biasa aja gitu. Dan saya latar belakang dari keluarga yang biasa aja gitu. Enggak terlalu inilah dengan firman gitu. Dan saya renungkan kenapa saya yang dipilih di antara saudara-saudara saya dan kenapa gitu. Dan bersyukur gitu. Nah, buat teman-teman gitu, ketika teman-teman menyadari teman-teman itu dipilih di antara saudara-saudara teman-teman, dari keluarga teman-teman dipilih, seriuslah dengan Tuhan. Serius bangun hubungan dengan Tuhan. Cari kenapa Tuhan memilih kamu. Cari kenapa Tuhan memilih saya. Di tengah keluarga yang kita sendirilah tahu keluarga kita bagaimana, tapi Tuhan pilih kita. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Setia bangun hubungan gitu. Percaya kayak Nuh gitu kan. Di antara manusia zamannya yang hidup penuh dosa, hanya hidupnya yang berkenan gitu. Nuh tahu apa rencana. Air bah itu kan rencana Tuhan kan. Saya lupa berapa puluh tahun Nuh harus membangun bahtera. Dan selama itu dia harus bertahan dari omongan orang. Itu kalau tanpa hubungan yang intim, tanpa hubungan pribadi yang kuat, saya rasa itu enggak mungkin. Gitu. Nah, Allah yang memilih kita teman-teman. Dan jangan sia-siakan ketika saya bersyukur dengan PMK ya. Saya bersyukur Kak Novi dengan PMK ini Kak Novi. Saya bersyukur buat teman-teman gitu karena
Makanya kalau saya renungkan ya Tuhan yang pilih saya gitu. Tuhan dari bahasanya ya, saya ilustrasikan ya. Dari Sumatera Utara Tuhan comot Reo gitu, masuk ke Samarinda gitu kan. Gak ada kehendak, gak ada keinginan gitu, tapi Tuhan yang memilih. Nah bagian saya sekarang apa? Mencari kenapa Tuhan memilih saya. Gitu. Makanya saya bilang tadi, teman-teman yang tahu latar belakang teman-teman, bukan karena kita yang memilih, tapi Tuhan yang memilih setiap kita. Bangun hubungan, bangun hubungan dengan Tuhan, teman-teman. Kita punya kuasa, gitu. Jadi ada hubungan yang dipulihkan. Kematian Yesus memulihkan hubungan kita dengan Allah, supaya kuasa itu diberikan lagi kepada kita. Amin ya. Teman-teman mungkin juga pernah dengar bahwa Yesus pernah bilang begini di Yohanes 14 kalau nggak salah. Yohanes 14 ayat 5 menit lagi. Yohanes 14 ayat 12. Oke, saya baca ya, Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kita kalau tanpa kuasa dari Tuhan, kita tanpa otoritas yang diberikan dari Tuhan, kita nggak mungkin mengerjakan pekerjaan yang lebih besar dari apa yang Yesus kerjakan. Apa yang Yesus kerjakan yang teman-teman tahu? Mengubah air menjadi anggur. Teman-teman, kita paling mengubah air menjadi kopi ya kan, mengubah air menjadi teh manis ya kan, mengubah air menjadi anggur. Siapa yang bisa gitu kan? Yesus membangkitkan orang mati gitu. Yesus berjalan di atas air gitu. Yesus meredakan badai gitu kan. Ya minimal kita berarti meredakan hujan lah. Nah maksud saya itu gini teman-teman, kita kalau bukan karena kuasa Allah gitu, kalau bukan karena kuasa Allah yang diberikan bagi kita nggak mungkin mengerjakan pekerjaan yang lebih besar dari apa yang Yesus kerjakan. Kita kalau nggak kembali ke situ, nggak mungkin kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih besar dari yang Yesus kerjakan. Kita mau apa? Mau ngandalin diri sendiri gitu. Dan kalau kalian contoh buat saya contoh kisah hidup yang mengandalkan kuasa Tuhan di hidupnya, ya para rasul. Teman-teman tahu cerita Petrus berkhotbah, saya nggak tahu 3.000 ke 5.000 orang bertobat. Di kisah para rasul awal-awal, kisah para rasul di hari Pentakosta. Di hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus, Petrus berkhotbah di depan banyak orang dan ribuan orang bertobat. Dan itu gini, Petrus sekolah di mana? Kalau teman-teman tahu, Petrus belajar public speaking di mana sampai ribuan orang bertobat? Itu karena kuasa Allah. Dan saya merindukan hidup saya seperti itu. Saya hari-hari ini mulai belajar melayani Tuhan bukan karena apa yang saya bisa, bukan, ayo kita semua gitu, mulailah melayani Tuhan bukan karena kita mampu, bukan karena kita terlatih di situ, bukan karena kita terbiasa di situ. Jadi keluar dari kemampuan kita, ayo mulai masuk kepada kita melayani Tuhan karena kuasa Allah di dalam kita. Itu pasti beda teman-teman. Dan kalau saya bilang, kalau teman-teman mau lihat siapa orang-orang yang melayani Tuhan karena kuasa Allah di dalam mereka, para rasul, gak ada yang lain. Bagaimana hidup mereka, bagaimana para rasul punya keberanian
memberitakan Injil di tempat yang nyawa mereka sendiri pun terancam. Kita gitu kan melayani teman sendiri aja kadang malas, ya kan? Nanti dijauhi. Gitu. Itu bedanya gitu, karena kita kalau melayani adik, wah lepas tangan bahasanya gitu kan, maksudnya lepas tangan tanpa materi gitu, tanpa bahan itu gas gitu. Tapi melayani orang yang di atas kita, melayani orang yang kita baru kenal gitu, kita langsung ciut. Ayo teman-teman, saya bersyukur, saya sadar gitu kalau keselamatan itu punya banyak bukan punya banyak ya, maksudnya maknanya besar sekali gitu. Bukan hanya sekedar saya masuk surga, bukan hanya sekedar teman-teman masuk surga, tapi bagaimana setiap kita kembali ke hubungan Allah, bagaimana Allah memperlakukan Adam. Kalian coba bayangin aja kayak gitu, Adam ngomong itu, Adam ngomong nama hewannya ini, ya itu sudah nama hewannya. Adam diberi kuasa yang sama gitu. Di perjanjian baru teman-teman tahu hidup para rasul gitu, bagaimana mereka melayani Tuhan karena kuasa Allah di dalam mereka. Dan itu semua didapat nggak sehari teman-teman, itu didapat karena hubungan yang intens dibangun dengan Tuhan. Jadi buat setiap kita gitu, ayo terus bangun hubungan dengan Tuhan. Apapun keadaan teman-teman, mungkin bosan gitu kan dengarnya hubungan pribadi, hubungan dengan Tuhan. Tapi kalau kita mengerti teman-teman, bagaimana Nuh dipilih gitu, dipilih di antara semua manusia yang berdosa, hanya dia hidupnya yang berkenan. Abraham, banyaklah tokoh-tokoh Alkitab lain gitu. Teman-teman tahu Henok? Ayo, Henok tulis kitab apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab teman-teman di Zoom? Henok tulis kitab apa? Atau enggak baru kali ini dengar Henok? Ya itu tugas teman-teman lah ya. Kapan lagi kan ibadah PMK punya tugas? Oke teman-teman. Bukan hanya supaya kita masuk surga teman-teman. Fokus kita bukan surga lagi. Ada hubungan yang harus kita pulihkan. Setiap kita harus terus bangun hubungan dengan Tuhan, sampai kuasanya bekerja di dalam kita. Jadi kita melayani Tuhan bukan karena kita mampu, bukan karena kita sudah terlatih, bukan karena kita percaya diri, tapi karena kuasa Tuhan di dalam kita yang bekerja. Kalian pernah nggak? Saya renungkan ya teman-teman, kenapa hidup para rasul gitu, yang nggak, mohon maaf gitu kan, nggak berpendidikan, nggak sekolah gitu, tapi kalau teman-teman lihat mereka melayani Tuhan dengan kuasa Allah. Bahkan ada cerita di Kisah Para Rasul yang mereka berdoa gedungnya yang goyang gitu. Kalau sekarang kan kalau kita berdoa kita yang goyang kan, iya enggak? Kita yang gemetar, kita yang takut gitu. Sementara kalian baca Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula berdoa yang goyang. Bahkan Paulus berdoa, ketika Paulus di penjara, Paulus berdoa gempa buminya bukan meretak-retak bangunan, gembok yang lepas. Itu semua kuasa Allah gitu. Nah percaya, kalau teman-teman percaya kuasa Allah tetap sama hari ini, esok, sampai selama-lamanya, hal itu pun bisa terjadi sebenarnya di hidup kita. Kalau Tuhan tadi bilang kita akan mengerjakan pekerjaan yang lebih besar, kita perlu kuasanya. Gitu. Kalau kita mau diberikan kuasa Tuhan, bangun hubungan, gak ada cara lain. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya? Mudah-mudahan teman-teman mengerti semua. Gitu. Itu aja yang mau saya sampaikan, itu aja yang mau saya bagikan. Saya pun masih belajar teman-teman untuk terus mengejar, terus hidup, terus melayani Tuhan karena kuasanya di dalam setiap kita lewat hubungan pribadi yang kita bangun.
Oke, kalau ndak ada, kita mau menyembah Tuhan. Tahu lagu Mengenalmu? Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu. Tahu semua ya yang di Zoom? Oke, kita datang sama Tuhan ya, setiap kita. Kita datang sama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami tahu Tuhan, kematian Yesus, penebusan yang Yesus lakukan Tuhan. Bukan hanya supaya setiap kami masuk kepada kerajaan sorga, bukan hanya buat setiap kami menerima hidup kekal Tuhan. Tetapi Tuhan supaya setiap kami kembali punya hubungan yang benar dengan Allah. Setiap kami diberi kuasa untuk berotoritas atas ciptaan Tuhan yang lain. Bahkan untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus kerjakan di bumi ini. Ini setiap kami Tuhan. Ajari kami anak-anak muda yang mau terus membangun hubungan dengan Tuhan. Yang terus mau membangun keintiman dengan Tuhan. Engkau yang memilih setiap kami. Dari latar belakang keluarga yang berbeda Tuhan. Dari latar belakang suku yang berbeda Tuhan. Engkau memilih kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau lewat komunitas ini, kalau lewat PMK ini, kalau lewat abang, kakak-kakak kami boleh menerima Engkau sebagai Yesus, menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidup kami. Kami percaya Engkau memilih kami Tuhan untuk satu pekerjaan yang besar Tuhan, untuk satu rancangan yang besar Bapakku. Ini setiap kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Walaupun keadaan dunia Tuhan seperti saat ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, tidak ada kata berhenti, tidak ada kata berhenti membangun keintiman denganmu, tidak ada kata berhenti untuk mengenal pribadimu, tidak ada kata berhenti untuk menyembahmu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami datang dengan sepenuh hati kami menyembahmu Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Kita nyanyikan lagi dari awal. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, kami kagum Tuhan. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah.
dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ya Tuhan, ku buka mataku, ku lihat karyamu di hidupku. Tuhan, ini hatiku, ini hidupku, ku sembah Yesus. Ini aku Tuhan, ku mau hidup untukmu, ku mau hidup untuk kemuliaan-Mu. Bapa, bukan hebatku, bukan gagahku Tuhan, tapi semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Ini kami, ini kami Bapa, Kau menyelamatkan kami, untuk kami boleh panggil Engkau Bapa. Yesus Tuhan, ajaib namamu, ajaib, ajaib Tuhan. Ubah kami, bentuk kami Tuhan, semakin lebih lagi di dalam-Mu, semakin sama seperti-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak muda-Mu, ini kami Tuhan, yang Kau tebus, yang Kau bayar, yang Kau gantikan Tuhan. Kami mau ada dalam-Mu, kami mau hidup karena kuasa-Mu, kami berjalan karena Roh-Mu Tuhan. Hari-hari kami semakin kami terkagum, hari-hari kami Tuhan, kami lihat kuasa-Mu Tuhanku. Engkau besar Bapakku, Engkau baik. Aku menyembah nama Yesus, sebab Dialah Tuhanku. Ya Bapa, ini kami Tuhan, bawa kami Tuhan, terus menantikan-Mu. Bawa kami Tuhan, terus merindukan-Mu, sampai kami kembali pada rancangan. Yesus, ini kami. Kau yang lihat hati kami, Kau yang
kerinduan kami. Tuhan, tak pernah berhenti, kami mau terus mengenalmu, membangun hubungan denganmu, sampai kami mengerjakan pekerjaan yang besar, yang lebih besar dari yang dikerjakan oleh Yesus. Tuhan, Tuhan, setiap kami Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan, kalau akhir-akhir ini Tuhan, kami tak membangun lagi keintiman dengan-Mu. Kami tak membangun lagi hubungan pribadi kami dengan-Mu Tuhan. Tuhan, kami perkatakan Tuhan, gak pernah berhenti Tuhan kasih setiamu Tuhan. Dan kami juga perkatakan Tuhan, gak ada kata berhenti Tuhan untuk membangun hubungan dengan Engkau Bapa. Di tengah dunia yang tak pasti Tuhan, di tengah keadaan yang tak pasti Tuhan, ada Yesus yang memberi kepastian buat setiap kami. Ada pribadi Tuhan yang memberi kepastian atas hidup kami, atas masa depan kami, atas perkuliahan kami, atas keluarga kami. Ada pribadi Tuhan yang memberi kepastian itu semua di dalam setiap kami. Tuhan, ini setiap kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Ajari kami terus membangun hubungan dengan-Mu. Ajari kami terus Tuhan membangun keintiman dengan-Mu Tuhan. Sampai hidup kami Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Setiap apa yang kami kerjakan Tuhan, semuanya karena kuasa-Mu Tuhan. Karena kuasa-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami jadi orang-orang yang berkuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Kami jadi orang-orang yang berotoritas Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami jadi orang-orang yang memenuhi Tuhan seluruh bumi ini Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan anak-anak muda-Mu. Ini setiap kami Tuhan, walaupun Tuhan hari ini kami sedikit Tuhan. Tapi ini setiap kami Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus. Gak sia-sia Tuhan kami mendengar firman-Mu. Gak sia-sia Tuhan kami memberi waktu kami Tuhan untuk datang beribadah, untuk datang memuji-Mu Tuhan, untuk datang menyembah-Mu Tuhan, untuk datang bersama-sama Tuhan dengan persekutuan ini Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus. Kami diperlengkapi Tuhan di dalam nama Yesus. Kami dibaharui malam ini Tuhan di dalam nama Yesus. Bahwa hidup kami Tuhan untuk kesenangan-Mu Tuhan. Bahwa kematian-Mu Tuhan bukan hanya supaya kami masuk surga Tuhan, tapi hubungan setiap kami dipulihkan dengan pencipta kami Bapa di dalam nama Yesus. Sehingga kami boleh masuk kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan sejak semula. Bahwa gambar, rupa itu dipulihkan di dalam setiap kami Bapa. Ini setiap kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat malam ini Bapa. Biar Roh-Mu Tuhan yang terus berbicara Tuhan, memberikan setiap kami hikmat marifat Tuhan, menuntun kami kepada kebenaran demi kebenaran Tuhan. Biar firman itu hidup di dalam setiap kami, sehingga hidup kami menceritakan kemuliaan-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Teruslah berbicara, teruslah bekerja ya Roh Kudus yang ada di dalam hati setiap kami orang percaya. Di dalam nama Yesus, amin. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada WL. Oke, teman-teman, semoga apa yang disampaikan memberkati setiap kita, membaharui setiap kita, ada yang dipulihkan di dalam setiap kita. Amin ya. Oke, selanjutnya pengumuman. Saya bisa minta bantu operator.
Oke, pengumuman ibadah PMK Teknik Senin tanggal 12 Juli 2021. Sama-sama kita bisa lihat ya teman-teman yang di slide teman-teman yang muncul di layar teman-teman. Oke, lanjut Bang. Oke, ini ada visi PMK. Visi itu penting, itu tujuan komunitas ini, tujuan PMK ini lewat visi ini ya teman-teman. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi setiap kita anak-anak muda menjadi teladan dalam hal-hal ini ya teman-teman. Amin ya. Oke, lanjut Bang. Oke, jadwal ibadah PMK Teknik gitu. Mungkin teman-teman, oh Bang, PMK nggak ada libur kah? Kak, PMK nggak ada libur kah? Puji Tuhan PMK kita berbeda. Itu patut disyukuri ya teman-teman. Setidaknya tidak bisa jadi yang terbaik, jadi yang berbeda. Jadi PMK kita berbeda dengan PMK yang lain. Saya nggak tahu sih apakah PMK yang lain ada liburnya, karena setahu saya sekarang libur kuliah gitu. Tapi PMK kita nggak ada libur. Jadi kita tetap ibadah setiap hari Senin jam 7 waktu Indonesia Tengah. Jadi teman-teman yang ada di waktu Indonesia Timur dan waktu Indonesia Barat bisa menyesuaikan. Dan kita karena keadaan kita masih via Zoom buat teman-teman yang di luar yang tidak bisa bergabung, dan tapi buat teman-teman yang bisa mau bergabung bersama-sama, kumpul bersama-sama dengan protokol kesehatan yang luar biasa di lokasi ini ya teman-teman. Ada di Jalan PM Nur, perumahan Tepian 2. Jadi teman-teman kalau masuk ke sini itu ada swab gratis ya Kak Nopi? Nggak ada ya Kak? Oh belum, nanti ya, nanti ada swab gratis. Oke, lanjut Bang. Oke, ini tim pelayan hari ini gitu. Ada Kak Nopi sebagai WL, ada Bang Novem sebagai pemain gitar, dan ada Bang Stanley, operator multimedia yang membantu kita dari balik layar. Oke, lanjut Bang. Oke, ini teman-teman yang punya kerinduan mengumpulkan persembahan bisa ditransfer ke Bank BRI. Nomornya ada di slide-nya, ada di layar masing-masing. Dan atas nama Kak Clarasati Veronica. Jadi bukan atas nama PMK Teknik ya. Oke, selanjutnya Bang. Oke, ini pokok-pokok doa kita buat malam ini. Sembari juga nanti mungkin teman-teman ada yang mau didukung dalam doa. Yang pertama, kita bersyukur buat kesehatan setiap kita. Kita berdoa juga buat pembicara dalam pelayanan, perkuliahan, keluarga, dan lain sebagainya. Terus kita berdoa buat rekan-rekan kita, adik-adik yang kerjakan skripsi, yang PKL, yang KKN, kita dukung mereka dalam doa. Terus kita berdoa juga buat keluarga setiap kita teman-teman. Kita berdoa buat kampus, kita berdoa buat dosen kita berdoa buat alumni-alumni kita. Oke, itu beberapa pokok doa. Apakah ada lagi? Coba next. Oke, kayaknya sepertinya itu saja. Coba. Ya, coba. Oh, enggak ada. Ya, ini orang-orang hebat ya teman-teman. Sedikit inilah beberapa, mungkin teman-teman nggak ke teman-teman yang di Zoom nggak pernah melihat. Ini orang-orang hebat di PMK Teknik. Oke, ada yang mau didukung dalam doa kah teman-teman? Oh ya, kita dukung selain yang beberapa poin tadi, kita dukung Lora ya Kak. Lora dan keluarga yang sedang
Oke, siapa ada siapa aja? Oke, buat adik, buat adik kasih Rere. Halo Rere, Ya Bang, bisa tutup dalam doa Re? bisa Bang? Tolong suaranya, tolong kuatkan suaramu Re. Tes, tes. Dengaran kah? Tes. Dengaran, Re. Oke. Tadi yang mau didoakan apa aja ya Bang? Selain Lora. Cek. Re, Iya Bang, bisa tutup dalam doa? bisa. Tadi yang mau didoakan siapa aja Bang? Selain Lora. Sebentar ya kita screen. Oke, dipersilahkan buat Rere tutup kita dalam doa. Tadi apa aja ya Kak yang didoakan selain Lora? Selain yang di slide tadi itu, ada Clara, Flora, Dian, dan keluarganya yang sedang sakit. Sama ada Bang Yori, sama Bang Dami sedang sakit juga. Terus ada Kak Evelyn yang sedang ultah. Kak Clara sakit juga Kak? Iya, Kak Clara, Hai. Laura dan keluarganya, Dian dan keluarganya, Bang Dami, sama Bang Yori sedang sakit. Terus Kak Evelyn sedang ulang tahun hari ini. Sudah jelas, Kak Dek? Bang Dami sama Bang siapa tadi Kak? Bang Dami sama Bang Yori sedang sakit. Jelaskah? Mana-mana. Ayo teman-teman kita satu dalam doa. Kita berdoa. Yes Tuhan, yes Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk ibadah PMK malam hari ini Tuhan. Kiranya apa yang kami dapatkan di sini Tuhan, apa yang menjadi sharing dari abang kami Tuhan, sama-sama menumbuhkan iman kami ya Bapa, menumbuhkan pengenalan kami lebih dalam tentang Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk dan kami Tuhan yang sudah libur Bapa, kiranya libur kami ini tetap berguna ya Bapa, kami tetap memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan kami berdoa buat rekan-rekan kami, kakak kami ya Bapa dan abang kami yang sedang sakit Tuhan. Ada Kak Clara Tuhan, ada Dian Bapa dan keluarganya, Bang Dami dan Bang Yori Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau yang memberi kesembuhan Bapa. Apa yang dia konsumsi Bapak, obat-obat yang dia konsumsi Bapak, Engkau yang memberkati, dan
abang kami bisa sembuh Tuhan, dan terus memuliakan nama-Mu ya Bapa dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa buat adik kami Tuhan, Laura Bapa. Engkau yang memberi penghiburan ya Bapa, Engkau yang tak pernah meninggalkan dia ya Bapa. Di titik terendahnya sekarang Tuhan, Engkau yang ada bersama-sama dengan dia Bapa. Engkau yang menguatkan dia Tuhan, Engkau yang memberikan dia sukacita Tuhan, sekalipun dia dalam kondisi yang sangat down Tuhan sekarang. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberikan penghiburan buat mereka Tuhan, buat Laura dan keluarganya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pribadi kami Tuhan, dimanapun kami berada Bapa. Tuntun kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau yang terus memakai kami Tuhan, buat keluarga kami, saudara kami Tuhan, dimanapun kami berada, kami tetap memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa buat abang dan kakak kami, alumni PMK Teknik Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, dimanapun Engkau menempatkan mereka Tuhan, pakai mereka Tuhan, semakin luar biasa dalam Engkau Tuhan, semakin banyak Tuhan generasi-generasi yang mereka lahirkan dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih buat Kak Rere yang sudah tutup dalam doa. Terima kasih buat semuanya yang hadir malam hari ini. Jangan lupa, Senin depan kita masih bertemu di PMK Teknik secara online dan offline. Jadi dipersiapkan dirinya dan dikabarin rekan-rekannya yang lain.